kegiatan mensosialisasikan mengenai budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Adapun budaya positif itu yaitu kira-kira apa itu budaya positif Bapak Ibu? Iya Melayu. Seperti kita memberi salam kepada siswa, kemudian kegiatan upacara, kultum. Berarti bisa disimpulkan di sini budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan, terutama di sekolah. Iya, Bu Deni? Kalau budaya positif itu menurut saya adalah kebiasaan yang selalu rutin dilakukan oleh siswa dan diterapkan di lingkungan sekolah. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dilakukan oleh siswa. Biasanya seperti yang disampaikan Ibu Ayu tadi, 5S tadi. Iya. Salam, tegur, sapa, Sopan dan santun. Iya. Baiklah, kita lihat di sini ada pun yang melatar belakangi dari budaya positif ini, itu sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan filosofi keadilan negara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya. Melalui Merdeka Belajar, satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif ini dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan peserta didik, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya. Sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Seperti yang pernah saya bilang kemarin, dari di awal pembelajaran kalau bisa kita membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu kita sepakati bersama-sama antara guru dan murid. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, untuk keyakinan kelas ini atau sekolah berupaya pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini contoh dari keyakinan sekolah yang telah diterapkan, yang ada ditempel di belakang kelas sekolah, yang itu dibentuk oleh murid dan guru berdasarkan hasil kesepakatan. Seperti contoh dari hasil kesepakatan itu terdapat keyakinan sekolah disiplin. Nah, seperti ini, disiplin, datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, tadi yang seperti sudah dibilang oleh Bu Ayu, ada kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal atau aturan yang telah dibuat, dan menggunakan kata yang baik dan sopan. Itu biasanya dalam pembiasaan 5S tadi.
salam, senyum, sapa, sopan santun. Dan selanjutnya contoh dari religius. Nah, hasil yang telah dirangkum atau yang telah disepakati, salah satunya mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, membaca juz amal di awal pembelajaran. Kalau di sini kan kita tahfiz juz 30 yang kita laksanakan itu setiap hari Selasa. Yang mana kebiasaan budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah, yang pertama hari Senin itu kegiatan upacara bendera, hari Selasa itu tahfiz juz 30, hari Rabu kegiatan English Day, hari Kamis literasi, dan hari Jumat itu kultum. Nah, selanjutnya untuk peduli lingkungan, ini murid melakukan piket kebersihan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh masing-masing kelas. Selanjutnya itu tidak hanya piket dalam kelas, mereka juga mengikuti kegiatan merawat lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Dan toleransi. Toleransi di sini murid menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa tanpa memilih dari ini yang kaya, ini yang miskin. Dan selanjutnya membantu teman jika mengalami kesulitan. Nah, tadi itulah keyakinan kelas yang telah kita sepakati, contoh keyakinan kelas yang telah disepakati di berbagai masing-masing kelas antara guru dan murid. Nah, adapun di sini untuk segitiga restitusi, yang mana di sini segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini kita sebagai guru melaksanakan 3 langkah restitusi, yang mana di sini ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Sesuai yang pernah saya coba, ini mungkin pernah yang paling sering di sekolah kita yang dilakukan oleh guru BK. Yang mana anak dipanggil, ditanyakan dulu apa keyakinan, bukan keyakinannya, seperti ini, menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu menyiapkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Contohnya di sini kita memanggil anak. Nah, anak ini sering terlambat datang ke sekolah.
cara sebelumnya kita tanyakan, kita tentunya menstabilkan identitas. Kenapa kamu dengar-dengar sering terlambat di sekolah? Kenapa sering terlambat? Itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Nah, nanti dia memberikan alasannya. Setelah dia memberikan alasan, kita validasi tindakannya. Nah, tindakan kamu yang sering terlambat itu apakah melanggar keyakinan kelas yang telah terbuat? Nah, itulah contoh dari validasi tindakannya salah. Dan murid pun menjawab, tentunya tidak, katanya kan, tentunya melanggar dia kan. Keyakinan kelas yang mana yang dia langgar kalau sering terlambat itu? Kira-kira kalau sering terlambat itu keyakinan kelas yang bagaimana yang dilanggar kita? Tentunya disiplin ya di sini, karena sering terlambat, karena sering terlambat mereka ketinggalan pelajaran. Nah, setelah kita validasi tindakannya, kita menanyakan lagi tadi berdasarkan tindakan dia yang salah, keyakinan kelas apa yang dia langgar? Dia jawab, ini tentang keyakinan kelas disiplin karena tidak datang tepat waktu. Itu tadinya. Nah, dari sana mungkin anak bisa merasa nyaman karena kita melakukan pendekatan dengan orang tidak datang ke sisi di sini. Nah, untuk kedepannya mungkin kita sebagai guru, terutama kita dari SMP, guru pelajaran, kita dalam belajar dengan kita, anak-anak mendapatkan permasalahan pembelajaran kita, mereka acuh bisa kita panggil, yaitu dengan melakukan 3 langkah restitusi. Nah, demikianlah Bapak Ibu, ada pertanyaan dari pemaparan ini. Yang pertama tentang keyakinan kelas, yang kedua penerapan langkah restitusi. Ada yang ditanyakan dulu? Ya, Bapak Ibu. Bukan pertanyaan, hanya untuk tegas saja. Segi 3 restitusi itu, di mana untuk keyakinan kelas atau anak atau siswa yang melanggar, itu kita tidak bisa memvonis mereka salah, tetapi kita harus mencari solusi atau mencari dulu apa penyebabnya, lalu kita cari solusinya. Maka anak itu, bagaimana siswa itu merasa nyaman dengan kita, dengan guru, dengan sekolah gitu. Jadi kalau selama ini anak yang melanggar tata tertib sekolah atau anak yang melanggar disiplin sekolah, langsung dicap anak itu yang anak nakal atau anak yang bagaimana ya. Tapi sebetulnya mereka itu tidak nakal. Kita harus menggali dulu apa penyebab atau permasalahan yang terjadi pada diri mereka, sehingga mereka itu merasa nyaman. Nanti sebagai keyakinan kelas yang sudah dibikin, barulah kita berharap demikian, tapi kita tidak boleh memvonisnya. Iya, terima kasih atas tambahannya Bu Ayu. Berarti sama kita melakukan
bisa sering seperti itu kan contoh kasus yang kita ambil jadi sering terlambat. Kenapa dia sering terlambat? Apa alasannya? Itu kan berarti kita melakukan pendekatan itu dengan menstabilkan identitas namanya gitu. Nah selanjutnya mungkin apakah tindakan yang dia lakukan itu sudah sesuai ataukah salah, itu dibayar dengan atau melanggar keyakinan keras yang telah dibuat. Nah setelah itu baru kita menanyakan kepada dia apakah langkah atau sikap tindakan dia yang akan dia lakukan selanjutnya. Kalau seperti ini mungkin kalau kita di SMP lebih ke misalnya guru BK sepertinya ibu. Benar. Gimana ibu guru BK? Ada tanggapan atau masukannya? Oke, saya menanggapi sedikit. Jadi yang disampaikan Bu Ayu itu benar. Kalau bahwasanya anak yang berbuat salah itu jangan langsung kita campur dia nakal begini. Kita harus pahami dulu siswa ini. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Mana tahu anak ini tidak membuat tugas atau sering tertidur di dalam kelas. Mana tahu dia di luar sana ada yang bekerja, ya kan, mencari jajannya sendiri, uang jajannya sendiri, atau lingkungan keluarganya yang membuat dia seperti itu. Kita harus pahami dulu dari situ. Maka kalau sudah selesai kalau sudah tahu kita penyebabnya, maka disitulah kita tindak lanjuti bagaimana cara kita mengayominya lagi, membimbing dia ke yang lebih baik lagi gitu. Atau kita bisa konsultasi dengan orang tuanya dulu gitu. Atau kalau di BK konselingi dulu. Di situ maka kita tahu penyebabnya itu apa. Saya juga tidak setuju kalau anak-anak yang tidak membuat tugas, anak yang cabut, anak yang segala macam itu hilang akal. Itu saya sangat tidak setuju. Jadi kita harus pahami dulu. Ya berarti ini semua mungkin sesuai juga dengan kurikulum yang ada, Merdeka kan? Yes. Merdeka di sini bukan berarti bebas, berarti masih tetap dalam aturan atau rules yang telah disediakan. Nah, ya Ibu, Kembali lagi itu kepada Ki Dewanta. Anak itu mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Bagaimana guru matematik harus A, guru IPA harus B, tidak bisa. Karena karakteristik anak itu beraneka ragam. Jadi kita memberikan pelajaran, memberikan materi itu sesuai dengan karakteristik siswa. Jangan memaksakan diri. Itu kata Ki Dewanta. iya, berarti memang sesuai sekali dengan kurikulum yang ada sekarang. Nah, makanya ada berdiferensiasi, itu ya Ibu. Nah, kita mungkin sebagai pengajar di sini harus menyesuaikan juga dengan kodrat anak tadi, gitu kan? Kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana kodrat alam kita mengikuti dengan mengarahkan mereka, menuntun mereka.
ke jalan yang lebih baik, nah lebih ke budi pekerti. Dan ke kodrat zaman kita sebagai guru, nah harus melek IT di banyak ini, harus buka mata, buka telinga untuk bisa memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif kepada murid kita. Nah, kira-kira mungkin itu pemaparan mengenai budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita laksanakan di sekolah kita semuanya. Tinggal untuk menjalankan, melaksanakan, dan meningkatkannya kembali. Nah, demikianlah pembahasan mengenai budaya positif yang akan dan dilaksanakan di sekolah kita. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.